Saya calon guru penggerak Angkatan 9, nama Puluk Bintang Natalis Pakpahan dari SMA Negeri 1 Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Tugas koneksi antar materi, nilai, dan guru penggerak pada modul 1-2A8. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1-2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1-1, yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Refleksi model 4P. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan saya adalah mempelajari dan memahami model 1-1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya di sini baru sadar bahwa tugas guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Murid mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat siswa, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Siswa bukan kertas kosong yang kita bisa menulis apapun saja di atasnya, tetapi siswa memiliki potensi yang sudah ada, yang tugas kita menuntun mereka menebalkan potensinya. Untuk melaksanakan menuntun tersebut, maka kita memiliki trilogi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai pijakan dalam pengelolaan pendidikan, yaitu yang pertama, Ingar Sosong Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yang artinya di tengah sebagai pengayom, membangun ide, dan memberi gagasan. Dan yang ketiga, Tuyuri Handayani, yaitu yang artinya di belakang memberi dorongan, memotivasi, dan memberi dukungan terhadap murid. Guru ibarat petani padi yang tugasnya menyamaikan, memupuk, merawat dari gulma, mengairi air agar pertumbuhannya baik dan menghasilkan panen yang banyak. Demikianlah guru menuntun murid menemukan potensi dan kehidupan yang lebih baik. Guru menuntun mereka untuk memiliki budi pekerti. Saat mempelajari modul 1-2, momen yang paling penting yang saya dapatkan yaitu 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada anak. Memfasilitasi murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak yang positif. Berkolaborasi dengan teman sebaya untuk berdiskusi dan mempresentasikannya. Menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, mandiri. Mengikuti kegiatan pelatihan, misalnya seminar, BIMTEK, workshop, untuk meningkatkan kompetensi guru, merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Yang ketiga, reflektif. Memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Memanfaatkan hasil saran dari rekan teman sejawat. Yang keempat, kolaborasi. Berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan komite sekolah, berkolaborasi dengan murid, berkolaborasi dengan wali murid. Dan yang kelima, yaitu inovatif. Membuat modul digital di aplikasi web, membuat video pembelajaran melalui YouTube, membuat laboratorium virtual dengan aplikasi VET dan aplikasi OLAPS. Refleksi model 4P, bagian yang kedua, yaitu perasaan. Perilaku saya sebagai pendidik yang selama ini mengejar ketuntasan materi,
mengejar tuntutan dari siswa dengan evaluasi di atas KKM, mengejar popularitas sebagai guru. Jika murid melakukan kesalahan seperti bolos, tidak mengerjakan tugas, bermain saat jam pelajaran, tertidur di kelas, dan tidak memperhatikan saat memaparkan materi, maka saya berikan hukuman sebagai efek jera. Dan saya berpikir dengan kekerasan dapat merubah murid menjadi ke arah yang lebih baik. Perubahan pada murid terjadi karena rasa takut yang meliputi pribadi murid dan tidak bertahan lama atau hanya sementara. Saya belum menyadari sepenuhnya kodrat alam sang anak, sehingga sering saya samaratakan, belum sepenuhnya menyuguhkan model pembelajaran yang menarik, melainkan selalu monoton. Dengan belajar modul 11 dan 12, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya program guru penggerak ini, saya mengetahui dan memahami bagaimana kita seharusnya sebagai seorang guru harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Refleksi model 4P bagian yang ketiga, yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru harus bisa memahamkan siswa terkait dengan materi yang kita sampaikan. Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan mampu menjawab soal, melakukan pembelajaran yang sama meskipun karakteristik murid berbeda. Dengan mempelajari modul 11 dan 12, akhirnya saya paham bahwa sebagai guru harus benar-benar memahami karakteristik murid dan kebutuhan siswa sehingga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pembelajaran itu adalah menuntun dengan memberi kebebasan, di mana pendidik sebagai pamong yang setia memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya, setia menuntun murid untuk mengetahui kodrat anak didik. Di mana peran guru itu merupakan pendamping yang setia, pamong yang penuh rasa empati, guru yang dipercaya murid sebagai pencari solusi yang berperan sebagai penuntun, yaitu berbicara, berpakaian, bersosialisasi, sebagai pemberi gagasan yang diyakini murid, dan sebagai pendorong semangat bagi murid. Banyak perubahan yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas agar mampu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan mampu melakukan nilai-nilai guru penggerak. Refleksi model 4P bagian yang keempat, yaitu penerapan. Berubah yang dimulai dari diri sendiri. Lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang murid, keluarga atau lingkungannya, dengan berkolaborasi dengan orang tua murid. Lebih bersabar untuk menggali identitas, yaitu nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan, pola pikir dari murid yang tertanam oleh lingkungan dan mengangkatnya menjadi perilaku, kebiasaan, atau karakter. Dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang pertama, berpihak pada anak. Artinya, memfasilitasi murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak yang positif. Berkolaborasi dengan teman sebaya untuk berdiskusi dan mempresentasikannya, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, mandiri, mengikuti kegiatan pelatihan, misalnya seminar, BIMTEK, workshop, untuk meningkatkan kompetensi guru, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri. Bagian yang ketiga, yaitu reflektif, yang artinya memanfaatkan hasil supervisi untuk memperbaiki pembelajaran,
memanfaatkan hasil saran dari rekan teman sejawat. Bagian yang keempat yaitu kolaborasi, di mana guru berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan komite sekolah, berkolaborasi dengan murid, berkolaborasi dengan wali murid. Dan yang kelima yaitu inovatif, di mana guru mampu membuat modul digital di aplikasi web, membuat video pembelajaran melalui YouTube, membuat laboratorium virtual dengan aplikasi PET dan OLAPS. Demikian pemaparan saya dalam video ini, koneksi antar materi, nilai dan guru penggerak pada modul 1, 2, 8. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.